Hai, Welcome back again Sahabat Vopolix di Kuliner, kuliah lewat internet. Nah, sebelum kita bahas persoalan yang menarik buat Sobat Vopolix, enaknya kita perkenalan diri dulu kali ya. Halo lagi Sobat Vopolix, aku Sabin. Tentunya di sini aku nggak sendirian dan aku sama dua partner aku yang keren, yaitu Aku Bella Argobi dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2023. dan aku Azmi. Di episode kuliner kali ini kita bakalan ngebahas mengenai demonstrasi yang terjadi baru-baru ini di Bangladesh. Penasaran gak sih Sobat Vopolix? Yuk langsung aja kita mulai, check it out. Sahabat Vopolix, tahu nggak sih, akhir-akhir ini dunia lagi dihebohkan dengan berita demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa setempat loh. Nah, demo kali ini terjadi di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 20 Juli 2024 karena mahasiswanya menuntut pemerintah untuk memperbesar kuota pekerjaan. Hal ini didasari karena tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda Bangladesh nih Sobat Vopolix. Nah, di samping itu, parahnya lagi, aksi demo besar-besaran ini menuai korban. Awalnya, korban berjumlah 75 orang, namun bertambah 24 orang di 3 rumah sakit Dhaka dan 6 rumah sakit di daerah utara Rangpur. Nah, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, aksi demo besar-besaran ini didasari oleh ketimpangan hak warga Bangladesh dalam mencari pekerjaan karena di negara sana masih menganut sistem politik nepotisme nih. Jadi, 1/5 dari 170 juta jiwa warga Bangladesh tidak mendapatkan pekerjaan dan bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali nih Sobat Vopolix. Sebenarnya sangat sulit sih untuk mencari pekerjaan di sana karena lapangan pekerjaannya itu didasari oleh kaum keturunan veteran pejuang kemerdekaan Bangladesh dan PNS sebesar 30% nih Sobat Vopolix. Nah, untuk meredakan aksi demo yang terjadi, pemerintah itu memperlakukan jam malam dan patroli tentara, udah gitu, jaringan internet dan seluler juga diputus nih di seluruh negeri. Apa aja sih penyebab demo yang terjadi? Nah, seperti yang udah disebutin tadi, penyebab terjadinya demo ini karena adanya keresahan masyarakat Bangladesh, terutama mahasiswa akan sistem ketenaga kerjaan yang kurang baik dan masih menganut sistem nepotisme. Nah, demo itu terjadi karena dipicu oleh aturan baru yang diusulkan oleh Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, yang memprioritaskan kuota PNS sebesar 30% untuk keluarga veteran pejuang dari Pakistan. Nah, aturan ini dianggap tidak adil oleh banyak pihak, terutama para mahasiswa yang merasa bahwa mereka kehilangan kesempatan yang layak dalam memasuki dunia kerja yang seharusnya berdasarkan prestasi dan kualifikasi, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau latar belakang historis. Nah, para mahasiswa berpendapat kalau kebijakan ini bakal bikin masalah pengangguran makin parah di kalangan mereka karena posisi-posisi penting di pemerintahan itu akan diisi sama orang-orang yang nggak kompeten tapi punya koneksi. Nah, selain itu, ketidakpuasan mereka makin diperparah sama kondisi ekonomi yang susah. Harga kebutuhan pokok terus naik dan pekerjaan yang layak makin susah didapatkan, yang makin bikin hidup mereka tertekan. Nah, mahasiswa yang berjuang untuk masa depan yang lebih baik merasa kebijakan nepotisme ini merampas peluang mereka dan memaksa mereka buat bersuara dan turun ke jalanan. Nah, dari kejadian ini sebetulnya pemerintah sih sudah mengubah aturan syarat untuk penerimaan pekerjaan dengan memotong 5% dari 30% kuota yang berlaku bagi keluarga veteran. Bahkan awalnya kuota yang ditetapkan itu mencapai 56% dari keseluruhan. Nah, hal ini meskipun udah dipotong tetap aja memicu protes dari mahasiswa. Nah, karena hal ini juga, karena demo yang berlangsung sangat besar, banyak pos-pos pemerintahan, pos-pos kepolisian, udah gitu sistem metro itu juga dibakar. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi, demo ini mengakibatkan kaburnya 800 tahanan dan membawa 85 senjata dengan 10.000 amunisi nih. Namun yang berhasil ditangkap kembali itu hanya berjumlah 58. Nah, Sobat Vopolix, demo ini juga berlangsung di negara-negara yang dihuni oleh warga dan komunitas Bangladesh seperti di Inggris, London, dan Amerika Serikat yaitu New York. Nextnya nih Sobat Vopolix,
Protes mahasiswa yang terjadi di Bangladesh ini menunjukkan dampak terhadap krisis hak asasi manusia serta cukup mengganggu stabilitas politik negara. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa menjadi perhatian utama. For information, adanya laporan bahwa setidaknya 39 orang tewas sebagai akibat dari represi tersebut. Tindakan ini dikecam keras oleh salah satu organisasi internasional yaitu Amnesty International. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia sangat dilecehkan ketika aparat keamanan menggunakan kekuatan mematikan. Selama demonstrasi, pemerintah Bangladesh diketahui memberlakukan larangan demonstrasi dan pemutusan internet secara luas. Beberapa tindakan tersebut menunjukkan lemahnya hak asasi manusia di Bangladesh, terutama di tengah ketegangan politik dan sosial. Tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi tindakan tersebut juga dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan yang berkelanjutan. Kekacauan ini nggak cuma terjadi pada pendemo dan aparat aja loh. Peristiwa ini juga membawa kekacauan ke pihak dan sektor yang nggak ada kaitannya langsung. Contohnya di rumah sakit, pasien dengan luka tembak yang parah terus berdatangan sampai bikin dokter profesional pun gugup dan kewalahan. Kejadian ini juga bikin trauma tenaga medis yang harus menangani banyaknya anak muda yang terluka. Para dokter dan perawat yang biasanya terbiasa dengan situasi darurat sehari-hari, kali ini harus menghadapi situasi yang jauh lebih berat dan emosional melihat banyak korban jiwa dari peristiwa tersebut. Cuma itu, banyak juga jiwa yang gak bersalah menjadi korban tewas. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai yang membuat mereka harus berjuang menerima kenyataan pahit ini. Banyak juga bisnis dan usaha terpaksa tutup karena kerusuhan dan kerusakan oleh pendemo, sehingga terjadi kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, peristiwa ini juga mempengaruhi sektor pendidikan, di mana banyak sekolah dan universitas terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar mereka karena alasan keamanan. Kekacauan ini benar-benar membawa dampak yang luas, mendalam, dan meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Tadi kan udah dijelasin tuh overview demonstrasi yang terjadi di Bangladesh ini sama Sabin dan juga Asmi. Dari kondisi saat demonstrasi berlangsung, penyebab demonstrasi, dan juga dampaknya. Kira-kira gimana ya respon pemerintah Bangladesh dan juga respon internasional terhadap permasalahan ini? First of all, kita mulai dari respon pemerintah Bangladesh dulu ya, Sobat Fopolix. Perdana Menteri Sheikh Hasina merespon protes dengan langkah-langkah tegas. Puluhan orang tewas dan ratusan luka-luka akibat keputusan untuk menggunakan kekerasan terhadap demonstran yang sebagian besar adalah mahasiswa. Selain itu, pemerintah juga melarang protes dan memutus akses internet secara luas untuk mengontrol situasi dan meredam penyebaran informasi. Meskipun terjadi penggunaan kekerasan, sebagian pemerintah Bangladesh mencoba untuk meredakan keadaan dengan mengatakan mereka akan meninjau ulang kebijakan yang menyebabkan protes. Namun, banyak pengamat melihat langkah ini sebagai upaya untuk menghindari tekanan dari negara-negara di luar Bangladesh, semacam alibi aja biar gak makin disudutin. Lalu dilanjut dengan respon dari komunitas internasional termasuk organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan pernyataan yang mengecam kekerasan tersebut. Hak-hak dasar warga negara harus dilindungi dan penegakan hukum harus adil dan transparan, ucap mereka. Amnesty International menegaskan bahwa hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan akses informasi harus dilindungi dan diperkuat. Selain mendapat kecaman dari organisasi internasional, sejumlah negara dan pemimpin dunia juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap keadaan di Bangladesh. Mereka meminta pemerintah Bangladesh untuk menghormati hak-hak rakyatnya dan bertindak lebih manusiawi. Diharapkan tekanan internasional ini akan mendorong pemerintah untuk memperbaiki diri dan mematuhi standar hak asasi manusia internasional.